Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis, yaitu bagian hukum kolom. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video lanjutannya. Tokoh mengenai hukum kolom adalah Charles Augustin Coulomb. Pada tahun 1736 sampai dengan 1806, beliau menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dari dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya. Saat melakukan penyelidikan, beliau menggunakan alat yang bernama neraca puntir Coulomb. Seperti itulah gambar alatnya. Dari penyelidikan yang telah beliau lakukan, maka beliau menyimpulkan interaksi dua benda bermuatan sebagai berikut. Yang pertama, semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut. Kesimpulan yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar pula gaya listrik antara benda tersebut. Nah, dua kesimpulan ini yang sering kita sebut sebagai hukum Coulomb. Secara matematis, rumusan gaya Coulomb dapat dituliskan Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dengan Fc adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. R adalah jarak antara dua muatan, satuannya meter. Q1 adalah besar muatan listrik benda pertama, satuannya Coulomb, dan Q2 adalah besar muatan listrik dari benda kedua, satuannya juga Coulomb. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Dua buah muatan Q, berarti Q1 sama dengan Q, Q2-nya juga sama dengan Q, terpisah sejauh R, memiliki gaya Coulomb sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, yang ditanyakan adalah besar gaya Coulomb yang dialami menjadi ... Nah, karena Q-nya tidak diketahui berubah atau tidak, maka kita anggap tidak berubah, jadi nilainya tetap Q. Kalau masih bingung, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Untuk keadaan pertama, kita memiliki dua muatan yang besarnya sama, yaitu Q. Kedua muatan tersebut terpisah sejauh R. Nah, ternyata kedua muatan tersebut mengalami gaya tolak-menolak yang besarnya F. Nah, untuk keadaan kedua, masih dengan muatan yang sama, besarnya masing-masing Q, namun jaraknya dijadikan 2 kali semula. Kan mula-mula jaraknya R, menjadi 2 kalinya, menjadi 2R. Nah, jaraknya 2R. Ternyata
mengalami gaya kolom juga. Nah, besarnya berapa? Itulah pertanyaannya. Untuk menyelesaikan soal ini, maka dapat kita gunakan perbandingan gaya kolom. Jadi, gaya kolom keadaan pertama dibandingkan dengan gaya kolom keadaan kedua. Nah, persamaan ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, pada soal besar Q itu kan sama. Jadi baik keadaan pertama maupun keadaan kedua besarnya sama. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, jadilah seperti ini. Maka diperoleh hasil FC dibagi FC aksen sama dengan R aksen kuadrat dibagi R kuadrat. Persamaan inilah yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Nah, lalu kita masukkan nilainya. FC-nya adalah F, FC aksen yang ditanyakan, R aksennya 2R dikuadratkan, dibagi R kuadrat. Hasilnya, F dibagi FC aksen sama dengan 4R kuadrat bar R kuadrat. Kemudian kita kalikan silang. FC aksen dikalikan 4R kuadrat sama dengan F dikali R kuadrat. Sehingga diperoleh hasil FC aksen sama dengan FR kuadrat dibagi 4R kuadrat. Sama-sama memiliki R kuadrat bisa disederhanakan, jadilah hasilnya adalah 1/4 F. Nah, atau menggunakan cara yang kedua. Nah, kita perhatikan pada keadaan pertama kita gunakan persamaan gaya kolom. Kita masukkan nilai FC-nya adalah F, K, X dikalikan X per R kuadrat. Nah, untuk keadaan kedua kita masih menggunakan rumus dari gaya kolom. Nah, kita cari nilai dari FC aksen, yaitu sama dengan K dikali Q per 2R dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah K dikali Q dikali X per 4R kuadrat. Atau bisa kita tuliskan menjadi 1/4 K Q dikalikan Q per R kuadrat. Nah, perhatikan hasil dari keadaan pertama. Nah, F itu kan sama dengan K dikali Q dikali Q per R kuadrat. Nah, pada keadaan kedua itu kan juga ada besaran K dikali Q dikali Q per R kuadrat. Nah, ini merupakan F. Jadi jawabannya adalah 1/4 F. Jadi yang D. Nah, silakan teman-teman pilih cara mana yang kalian anggap lebih mudah. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal yang kedua. Dua buah muatan masing-masing Q1 sama dengan 4 mikrokolom dan Q2 8 mikrokolom terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Nah, gunakan tetapan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Nah, ingat, 1 mikrokolom itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Sehingga untuk Q1 itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan Q2 adalah 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jangan lupa R-nya dijadikan ke satuan meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan persamaan gaya kolom. FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya.
Nah, untuk R kuadrat kita tulis 2 kali, supaya lebih mudah untuk menyederhanakan. Nah, sekarang kita sederhanakan. 9 dibagi 3, itu kan dapat 3. 6 dibagi 3, itu juga dapat 2. Kemudian 4 dibagi 2 dapat 2. Nah, 2-nya ini dibagi 2 dapat 1. Kemudian 2 dibagi 2 sama dengan 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus 3-nya dibagi 3 1. Yang bawah juga begitu, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kemudian koefisiennya kita kalikan. Jadilah 8 dikali 10 pangkat 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Masih ingat kan? Jika perkalian eksponensial, maka pangkatnya dijumlahkan. Nah, diperoleh hasil 8 kali 10 pangkat negatif 3 per 1 kali 10 pangkat negatif 2. Kalau dibagi, maka pangkatnya itu dikurangi. Jadilah 8 kali 10 pangkat negatif 3 dikurangi negatif 2. Hasilnya adalah 8 dikali 10 pangkat negatif 1 Newton, atau kalau didesimalkan menjadi 0,8 Newton. Mudah kan? Nah, itu tadi video tentang hukum kolom. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu sahabat perdana saat belajar di rumah. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.